Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan struktur vertikal. Struktur vertikal adalah metode pengorganisasian yang fokus pada hubungan hierarki atau struktur organisasi antara atasan dan bawahan dalam proses distribusi wewenang, tanggung jawab, serta koordinasi kerja. Dalam struktur ini, setiap tingkatan memiliki tanggung jawab dan wewenang yang jelas agar memudahkan pengambilan keputusan dan pelaporan. Dalam struktur vertikal, spesialisasi kerja menjadi dasar pembentukan departemen fungsional dan hierarki organisasi. Bagian-bagian penjelasan setelah ini akan membahas beberapa hal penting dari struktur vertikal. Yang pertama ada spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja atau work specialization yang biasa dikenal dengan divisi kerja adalah merujuk pada cara membagi tugas-tugas dalam organisasi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih spesifik. Spesialisasi kerja menurut struktur vertikal yaitu mengacu pada pemisah antara pelaksanaan tugas dan administrasi atau pengawasan tugas. Setelah itu yang kedua ada rantai perintah atau chain of command. Adalah jalur wewenang yang tidak terputus dengan menghubungkan semua individu dalam sebuah organisasi dan memastikan kelancaran komunikasi serta menunjukkan posisi masing-masing individu tersebut. Yang ketiga ada ruang lingkup manajemen atau span of management. Adalah jumlah pegawai yang memberikan laporan pada supervisor. Ruang lingkup manajemen terkadang juga disebut dengan ruang lingkup pengendalian. Karakteristik strukturnya menentukan sedekat apakah seorang supervisor dapat mengendalikan para bawahannya. Dan yang terakhir ada sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi atau centralization merupakan penguasaan wewenang dalam pengambilan keputusan yang berada di tangan jabatan-jabatan tinggi dalam suatu organisasi. Dan desentralisasi atau decentralization merupakan proses wewenang dalam pengambilan keputusan ke tingkat jabatan yang lebih rendah dalam suatu organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang departementalisasi. Departementalisasi adalah proses membagi suatu organisasi menjadi bagian-bagian atau divisi yang terpisah, yang masing-masing bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi, tugas, atau bidang kegiatan tertentu. Proses ini membantu mensistematisasikan pekerjaan organisasi, mendistribusikan tanggung jawab, dan mengelola berbagai aspek kegiatannya. Dalam pembentukan departementalisasi ini, kita dapat menggunakan yang pertama ada pendekatan fungsional, yaitu pengelompokan jabatan-jabatan ke dalam departemen berdasarkan keterampilan, keahlian, aktivitas kerja, dan penggunaan sumber daya yang sama. Pendekatan fungsional ini memiliki kelebihan yaitu penggunaan sumber daya yang efisien, skala ekonomis, spesialisasi dan pengembangan keterampilan yang mendalam, serta pengarahan dan pengendalian manajer puncak. Dan kekurangannya yaitu kurangnya komunikasi di antara departemen-departemen fungsional, respon yang lambat terhadap perubahan eksternal, lambatnya inovasi, dan keputusan dipusatkan di puncak hierarki sehingga menciptakan keterlambatan. Yang kedua ada pendekatan divisional, yaitu dalam struktur divisional, divisi-divisi diciptakan sebagai unit-unit mandiri dengan departemen-departemen terpisah untuk tiap divisinya. Kelebihan dari pendekatan ini yaitu respon cepat, fleksibilitas di lingkungan yang tidak stabil, lalu memperhatikan kebutuhan pelanggan dan juga koordinasi yang sangat baik di antara departemen-departemen fungsional. Kekurangannya yaitu duplikasi sumber daya dalam setiap divisi, kurangnya pendalaman dan spesialisasi teknis, serta kurangnya koordinasi antara divisi-divisi. Lalu yang ketiga ada pendekatan matriks, di mana pendekatan ini menggabungkan aspek-aspek yang ada pada struktur fungsional dan struktur divisional secara serentak dalam bagian yang sama pada organisasi. Sebagai hasil dari struktur rangkap dua ini, beberapa pegawai dibawahi oleh dua orang supervisor secara serentak. Pegawai dengan dua pos harus memiliki keahlian hubungan masyarakat yang sangat baik. Kelebihan dari pendekatan ini yaitu penggunaan sumber daya yang lebih efisien daripada satu hierarki, fleksibilitas, dan adaptabilitas terhadap lingkungan yang terus berubah,
serta kerjasama antar fungsi keahlian tersedia di semua divisi. Kekurangannya yaitu adanya rasa frustrasi dan bingung karena adanya rantai pemerintah rangkap dua, lalu konflik besar antara dua sisi matriks, dan juga terlalu banyak rapat. Lebih banyak diskusi daripada aksi. Yang keempat, ada pendekatan tim, di mana pendekatan ini dapat memberikan cara bagi manajer untuk mendelegasikan serta menjadi lebih fleksibel dan responsif dalam lingkungan global yang penuh persaingan. Kelebihan dari pendekatan ini yaitu lebih sedikit batasan di antara departemen-departemen dan lebih banyak kompromi. Setelah itu ada lebih cepat memberikan respon dan keputusan dan juga moral dan antusiasme pegawai yang lebih baik. Kekurangannya yaitu kesediaan dan konflik yang berlipat ganda, banyaknya waktu dan sumber daya yang dihabiskan untuk melakukan rapat-rapat, serta desentralisasi yang tidak terencana. Yang terakhir ada pendekatan jaringan virtual. Perusahaan melakukan subkontrak untuk sebagian besar fungsi-fungsi besarnya pada perusahaan-perusahaan yang berbeda dan mengkoordinasi aktivitas-aktivitasnya dari organisasi pusat yang kecil. Kelebihan dari pendekatan ini yaitu bisa mendapatkan keahlian dari seluruh dunia, sangat fleksibel dan responsif, biaya tambahan dikurangi. Serta kekurangannya yaitu kurangnya pengendalian, tidak kokohnya batasan-batasan, dan juga tuntunan yang lebih besar bagi manajer serta kesediaan pegawai makin melemah. Next. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengorganisasian untuk koordinasi horizontal. Koordinasi horizontal merupakan mekanisme esensial dalam organisasi yang adaptif, memungkinkan kolaborasi langsung antar departemen tanpa bergantung pada hierarki vertikal. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat proses pengambilan keputusan, tetapi juga meningkatkan inovasi serta mempermudah penyelesaian masalah yang melibatkan berbagai fungsi, terutama dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Ada 3 manfaat utama dari koordinasi horizontal ini. Yang pertama, yaitu mengurangi birokrasi sekaligus meningkatkan fleksibilitas. Yang kedua, mendorong pertukaran pengetahuan dan sumber daya secara real time. Dan yang terakhir, sangat cocok untuk industri yang memerlukan respon cepat seperti teknologi dan kreatif. Selanjutnya, ada tantangan dan solusi dalam koordinasi horizontal ini. Salah satu tantangannya yaitu menjaga keseimbangan antar fleksibilitas dan kontrol agar terhindar dari miskomunikasi atau tumpang tindih. Dan selanjutnya solusi dari tantangan itu yaitu menerapkan desain struktur organik, menetapkan peran integrator seperti manajer proyek, serta membangun budaya kolaboratif dengan arahan dan tujuan bersama. Selanjutnya kunci keberhasilan dalam koordinasi horizontal ini. Yang pertama, memiliki struktur yang mendukung otonomi tanpa mengabaikan akuntabilitas. Dan yang kedua, menciptakan sistem komunikasi yang efektif serta budaya organisasi yang inklusif. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai inovasi dan tempat kerja yang berubah-ubah. Organisasi saat ini perlu terus berinovasi dan beradaptasi untuk menghadapi perubahan yang cepat dalam dunia bisnis, kemajuan teknologi, dan tuntutan konsumen. Inovasi koordinasi horizontal. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai inovasi dan tempat kerja yang berubah-ubah. Organisasi saat ini perlu terus berinovasi dan beradaptasi untuk menghadapi perubahan yang cepat dalam dunia bisnis, kemajuan teknologi, dan tuntutan konsumen. Inovasi tidak hanya terbatas pada produk dan layanan, melainkan juga melibatkan transformasi cara kerja, kolaborasi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Kunci keberhasilan dari inovasi ini yang pertama yaitu budaya organisasinya, seperti mendorong eksperimen, pembelajaran, dan sikap toleran terhadap kegagalan, seperti yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan seperti Google dan 3M. Dan yang kedua itu menciptakan desain ruang fisik atau virtual yang mendukung kolaborasi dan fokus kerja, seperti kantor terbuka dan platform metaverse.
Yang kedua itu manajemen perubahan. Manajemen perubahan ini membutuhkan komunikasi yang transparan, pelatihan bagi karyawan, dan kepemimpinan yang visioner. Selain itu, menggunakan kerangka kerja yang terstruktur seperti design thinking dan lean startup untuk melakukan iterasi cepat dan mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Yang terakhir yaitu keseimbangan. Menjaga keseimbangan antara stabilitas operasional dan eksplorasi ide-ide baru, dan juga memastikan keseimbangan antara penerapan teknologi dan kesejahteraan karyawan agar terhindar dari kelelahan digital atau isolasi. Lalu mengubah hal tertentu produk dan teknologi. Pendorong utama inovasi seperti yang ditunjukkan oleh Apple dan Tesla, faktor utamanya adalah tuntutan pasar dan kemajuan teknologi. Untuk sukses, organisasi perlu manajemen inovasi yang sistematis. Seperti yang pertama, pengembangan produk baru. Ini adalah inovasi produk merupakan salah satu strategi utama untuk mempertahankan daya saing. Biasanya itu meliputi identifikasi kebutuhan pasar, melalui riset pasar, terus generasi ide, prototyping dan pengujian sebelum diluncurkan. Lalu yang kedua adalah adopsi teknologi baru. Ada beberapa langkah penting, seperti yang pertama, evaluasi kebutuhan teknologi. Mengapa demikian? Karena organisasi harus menilai apakah teknologi baru benar-benar memberikan nilai tambah atau tidak. Lalu yang kedua adalah integrasi sistem. Nah, teknologi baru ini harus kompatibel dengan infrastruktur yang ada. Lalu ada pelatihan karyawan. Mengapa demikian? Karena karyawan itu perlu dibekali keterampilan untuk menggunakan teknologi baru. Lalu yang terakhir ada manajemen risiko. Jelasnya dong, adopsi teknologi baru dapat menimbulkan risiko keamanan cyber yang harus diantisipasi. Lalu ada manajemen proyeksi inovasi. Nah, metodologi seperti Agile dan Scrum membantu organisasi dalam mengelola proyek inovasi dengan lebih fleksibel. Apa sih Agile dan Scrum itu? Agile dan Scrum itu kalau Agile itu pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi, dan iterasi. Lalu Scrum itu apa sih? Scrum itu kayak kerangka kerja yang spesifik dalam Agile yang digunakan untuk mengelola dan melaksanakan proyek. Lalu ada manajemen proyeksi inovasi. Nah, metodologi seperti Agile dan Scrum membantu organisasi dalam mengelola proyek inovasi dengan lebih fleksibel. Apa sih Agile dan Scrum itu? Agile dan Scrum itu kalau Agile itu pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi, dan iterasi. Lalu Scrum itu apa sih? Scrum itu kayak kerangka kerja yang spesifik dalam Agile yang digunakan untuk mengelola dan melaksanakan proyek. Kemudian ada mengubah orang dan budaya. Perubahan individu atau people change fokus pada peningkatan keterampilan individu, seperti pelatihan kepemimpinan untuk manajer guna memperbaiki kualitas kerja dan kolaborasi. Sementara itu, perubahan budaya atau culture change lebih kompleks karena melibatkan transformasi nilai dan perilaku seluruh organisasi. Untuk mencapainya, perusahaan membutuhkan dua pendekatan utama, yaitu pelatihan individu dan strategi sistematis untuk mengubah budaya secara menyeluruh. Yang pertama ada pelatihan dan pengembangan. Pelatihan merupakan pendekatan kunci mengubah mindset karyawan, meliputi pengembangan, keterampilan kerja tim, komunikasi, dan kepemimpinan. Perusahaan terutama memfokuskan pelatihan kepada manajer,
mengingat peran strategis mereka sebagai agen perubahan dalam membentuk budaya organisasi yang produktif. Kemudian ada pengembangan organisasi atau OD. OD adalah pendekatan sistematis menggunakan ilmu perilaku untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Berfokusnya meliputi perbaikan hubungan kerja, penguatan kolaborasi, dan peningkatan adaptasi terhadap perubahan bisnis. Tekniknya mencakup pembangunan tim, manajemen konflik, dan survei umpan balik untuk menghadapi tantangan seperti merger atau transformasi budaya. OD menciptakan perubahan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh level organisasi dari pengembangan individu hingga penyelarasan nilai-nilai perusahaan. Kemudian adalah langkah-langkah pengembangan organisasi atau OD. Teori yang mengarahkan pada OD mencakup 3 tahap penting dalam melakukan perubahan sikap dan perilaku di dalam organisasi. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada unfreezing. Tahap ini mempersiapkan individu atau kelompok untuk menghadapi perubahan dengan membuat mereka menyadari adanya masalah yang harus diatasi dan pentingnya melakukan perubahan. Agen perubahan atau change agent yang biasanya adalah seorang ahli di dalam OD akan memimpin proses ini dengan mendiagnosis masalah yang ada di organisasi. Kemudian yang kedua ada changing. Pada tahap ini individu mulai bereksperimen dengan perilaku baru dan belajar keterampilan yang diperlukan untuk bekerja lebih efektif di tempat kerja. Organisasi ini memfasilitasi proses perubahan dengan memberi kesempatan kepada individu untuk beradaptasi dengan metode kerja yang baru. Ketiga, ada refreezing. Tahap ini terjadi ketika individu mulai menerima nilai-nilai baru dan perilaku yang telah diterima dalam organisasi. Pada tahap ini, perilaku baru yang telah diterapkan mulai menjadi bagian dari kebiasaan kerja, dan individu mendapatkan penghargaan atau pengakuan dari organisasi atas pencapaian mereka dalam beradaptasi dengan perubahan tersebut. Kemudian langkah terakhir dalam proses perubahan organisasi adalah perubahan itu sendiri. Ide baru dan kreatif tidak akan memberikan manfaat bagi organisasi jika tidak diimplementasikan secara nyata dan digunakan dengan baik dalam aktivitas sehari-hari organisasi. Pelaksanaan perubahan menuntut keterlibatan seluruh pihak, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan di lini terbawah, agar perubahan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Keberharusan melakukan perubahan yakni untuk menghindari adanya performance GAP atau kesenjangan kinerja, yaitu perbedaan antara kinerja aktual yang dicapai organisasi dengan kinerja yang diharapkan atau yang ditargetkan. Kesenjangan ini bisa terjadi karena berbagai faktor seperti kurangnya keterampilan, motivasi, kepentingan yang lemah, atau strategi yang tidak aktif. Jika tidak diatasi, performance GAP dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi dan menurunkan daya saing pasar. Oleh sebab itu, manajer harus mampu mengidentifikasi dan menutup kesenjangan ini melalui perubahan yang berencana. Dalam melaksanakan perubahan, pasti terdapat beberapa alasan penolakan dari orang lain. Dan dalam melaksanakan perubahan, ada yang namanya alat untuk memahami dinamika perubahan, yaitu Ford Value Analysis yang dikembangkan oleh Ford Wheeling, dan taktik pelaksanaan perubahan itu sendiri. Penolakan terhadap perubahan adalah hal yang umum terjadi dalam organisasi. Beberapa alasan utama orang menolak perubahan antara lain kepentingan pribadi yang merasa terancam oleh perubahan, kurangnya pemahaman dan kepercayaan terhadap tujuan perubahan, ketidakpastian mengenai dampak perubahan, penilaian dan tujuan yang berbeda antara individu dengan organisasi. Penolakan ini dapat menghambat proses perubahan dan bahkan menyebabkan kegagalan implementasi jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi manajemen untuk mengelola resistensi ini dengan strategi yang tepat.
Kemudian ada analisis tumpuan bidang yang dikembangkan oleh Kurt Lewin, merupakan alat untuk memahami dinamika perubahan. Konsep ini menyatakan bahwa perubahan adalah hasil dari kompetisi antara kekuatan penggerak atau driving forces yang mendorong perubahan dan kekuatan penahan atau restraining forces yang menolak perubahan. Agar perubahan berhasil, kekuatan penggerak harus lebih besar daripada kekuatan penahan. Dengan menganalisis kedua kekuatan ini, organisasi dapat menentukan langkah-langkah untuk memperkuat faktor pendorong dan menekan faktor penahan sebelum melaksanakan perubahan. Kemudian ada taktik pelaksanaan perubahan yang digunakan untuk melaksanakan perubahan dan mengatasi penolakan. Yang pertama, komunikasi dan edukasi, yaitu dengan memberikan penjelasan yang jelas tentang latar belakang, tujuan, dan manfaat perubahan kepada seluruh anggota organisasi. Edukasi dan pelatihan juga diperlukan untuk meningkatkan kesiapan karyawan dalam menghadapi perubahan. Yang kedua, partisipasi. Melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan agar mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab atas perubahan tersebut. Ketiga, negosiasi, yaitu dengan melakukan kompromi atau tawar-menawar dengan pihak-pihak yang menolak perubahan untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang keempat, ada paksaan, menggunakan otoritas atau kekuasaan untuk memaksa pelaksanaan perubahan, biasanya sebagai langkah terakhir jika cara lain tidak berhasil. Dan terakhir, dukungan manajemen puncak, yaitu komitmen dan dukungan dari pimpinan puncak penting untuk memberikan legitimasi dan dorongan moral bagi seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan perubahan. Kesimpulannya, di era disrupsi ini, organisasi dituntut untuk melakukan transformasi menyeluruh yang mencakup aspek struktural, teknologis, dan sumber daya manusia. Struktur organisasi perlu didesain secara lebih fleksibel dengan memadukan kejelasan hierarki vertikal dan kelincahan koordinasi horizontal. Di sisi lain, inovasi produk dan teknologi harus dikelola secara sistematis melalui pendekatan agile dan pemanfaatan teknologi digital untuk merespon perubahan pasar dengan cepat. Namun demikian, kesuksesan transformasi tidak akan tercapai tanpa kesiapan SDM dan budaya organisasi yang adaptif. Disinilah peran kritis program pelatihan dan pendekatan Organization Development atau OD dalam membentuk pola pikir yang responsif terhadap perubahan dengan menerapkan analisis force field, strategi implementasi partisipasi, dukungan penuh manajemen puncak, serta sistem pengukuran dan evaluasi yang jelas. Organisasi tidak hanya mampu bertahan di tengah ketidakpastian, tetapi juga dapat memimpin perubahan dan lanskap bisnis yang terus berevolusi. Transformasi holistik semacam inilah yang membawa organisasi menuju keberlanjutan dan keunggulan kompetitif di masa yang akan datang.